Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Duel maut antara dua orang pria terjadi di tengah permukiman. Tujuan korban hendak membalas dendam atas kematian sang ayah. Pedagang merasa omset turun akibat pembangunan tembok menghambat akses pembeli ke pasar tradisional Maju, Palembang. Air limbah dari instalasi pengolahan air limbah bocor dan mencemari pemukiman warga di Kecamatan Kemuning, Palembang. Puluhan pedagang pasar tradisional Maju mendatangi kantor PD Pasar Palembang Jaya untuk menyampaikan keluhan. Pedagang merasa penurunan omset yang mereka alami akibat pembangunan tembok yang menghambat akses pembeli ke pasar. Puluhan pedagang pasar tradisional Maju Bersama yang terletak di kawasan Perumna Sako mendatangi kantor Perumda Pasar Palembang Jaya. Mereka datang untuk menyampaikan keluhan terkait penurunan omset semenjak adanya pembangunan tembok tepat di tengah pasar. Tembok sepanjang lebih dari 10 meter ini dibangun tepat di tengah pasar tradisional Maju Bersama sejak 2 bulan lalu. Pembangunan tembok dilakukan lantaran terjadi dualisme kepengurusan pasar tradisional swasta. Kini pembeli harus memutar jalan dan melalui jalan sempit. Pedagang pun merasa merugi, bahkan beberapa pedagang harus menutup lapak jualan karena tidak laku. Tembok juga menghalangi jalannya sanitasi limbah sehingga pasar menjadi lebih becek dan kotor. Pedagang juga merasa telah membayar uang sewa jalan yang ditembok sehingga kehadiran tembok dianggap tak beralasan. Omset kami ini jatuh habis turun habis. Jadi bisa lewat nggak ini? Bisa kencangnya itu, cuman panjang juga tertutup Panjang ya? itu. Ada berapa pedagang kak yang terdampak kak? Hampir kalau sebenarnya kalau dampaknya, cuman kan ada yang ngaku ada yang tidak. Kalau nak berdampak itu dampak kalau bukannya. Kira-kira di situ ada berapa pedagang nggak yang terdampak? Ada 100-an nggak? Lebih kalau dari pasar itu lebih dari 100. Perumda Pasar Palembang Jaya akan berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para pedagang. PD Pasar mengaku kesulitan melakukan pembinaan lantaran pasar tersebut merupakan pasar swasta. Menyampaikan dalam hal ini pedagang di Pasar Maju Bersama ada penurunan pendapatan lah dikarenakan adanya masalah tersebut. Makanya hari ini kita panggil untuk mediasi pihak-pihak terkait. Ya. Untuk pasar ini Bu, pasar pemerintah atau pasar swasta? Pasar swasta ya, jadi kita mediasi untuk kepentingan pedagang ya. Para pedagang berharap agar tembok tersebut dapat dirobohkan agar aktivitas pasar kembali normal dan omset pedagang dapat kembali normal. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Untuk mengatasi permasalahan Air limbah dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL mencemari halaman rumah warga di Kelurahan Pipareja, Kota Palembang. Limbah berasal dari air pembuangan rumah tangga ini mengalir di jalanan dan menimbulkan aroma tak sedap. Air limbah ini menggenangi jalan di permukiman dan mengganggu kenyamanan warga setempat. Warga sekitar juga merasakan bau menyengat. Saluran limbah program sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas di Kecamatan Kemuning, Palembang sudah 7 tahun bocor. Alih-alih menjadi solusi perbaikan lingkungan, program Sanimas berubah menjadi kekhawatiran warga. Luapan air limbah yang menggenangi jalan di permukiman mereka mengakibatkan jalan licin. Tak jarang warga terpeleset dan jatuh dari sepeda motor. Sebelumnya warga sudah berupaya melakukan perbaikan secara gotong royong, namun kerusakan masih terjadi. Warga juga sudah berulang kali melaporkan kondisi ini ke RW setempat, namun hingga kini belum ada tindakan konkret. Kalau untuk pemerintah kemarin sempat Ayu kan ngomong sama Pak Lurah, cak mana solusinya? Ya belum ada ini kan, belum kemarin sempat katanya info dari Ayu, ya sudah dia ngomong karena ini belum tahu juga kan, belum ada kepastiannya itu. Jadi kalau secara ini karena kita belum tahu kan.
Pemerintah kota menjelaskan jika IPAL tersebut merupakan program yang dibangun oleh pemerintah, namun perawatannya diserahkan kepada masyarakat. Namun setelah dibangun, ternyata saluran IPAL tersebut tidak terawat. Polanya memang dikembalikan ke masyarakat. Pada prakteknya memang sampai dengan hari ini belum pernah ada perawatan. Jadi hari ini kami hadir bersama dari Dinas PU dan PDAM dari Tirta Musi Palembang membersihkan sumbatan-sumbatan dan kami mengarahkan warga masyarakat untuk berlangganan PDAM ya kaitan dengan pengelolaan air limbah. Jadi nanti ke depan perawatannya itu akan dikembalikan ke PDAM Tirta Musi Palembang. Warga berharap banyak adanya perbaikan dari bocornya saluran limbah ini dan memastikan pemeliharaan rutin agar fungsi Sanimas dapat berjalan optimal dan bisa berdampak positif oleh warga. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Kebakaran lahan gambut masih terjadi di Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu malam. Sejumlah titik api terus bermunculan sehingga menyulitkan petugas yang tengah melakukan pemadaman. Satgas Karhutla terus menyemprotkan agar api tidak menjalar ke permukiman. Kobaran api kembali membakar lahan gambut di Desa KTM Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Di tengah proses pemadaman lahan yang gencar dilakukan Satgas Karhutla, titik api baru kembali bermunculan. Upaya pemadaman dilakukan dengan menerjunkan 30 personel gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, TNI, serta Polri. Banyaknya titik api serta sulitnya akses jalan menuju lokasi kebakaran membuat petugas sempat dibuat kewalahan. Meski demikian, petugas terus berjibaku melakukan penyemprotan agar api tidak semakin meluas. Belum diketahui berapa luasan lahan yang terbakar di wilayah Desa KTM Rambutan ini. Untuk kesulitan minim penerangan untuk malam, kalau titik api itu jauh. Itu aja sih. Untuk saat ini masih tetap berupaya pemadaman? Untuk sekarang ini masih melakukan pemadaman untuk menjangkau titik api yang terdekat. Berapa selang kita gunakan? Untuk sekarang 4 selang. Sudah berapa luas perkiraan? Kalau luas belum diperkirain, nanti selesai pemadaman baru kita. Dalam 2 hari terakhir ada 3 lokasi kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu di Desa Risan Jaya, Desa Ulak Betangisan, dan KTM Rambutan. Akibat kebakaran lahan ini, kabut asap mulai menyelimuti sebagian wilayah di Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.